Salam, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita akan bersama-sama belajar tentang sabda bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang seharusnya dapat menjadi sebuah model kehidupan yang dapat kita nikmati. Mari kita baca dari Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu terkasih, moralitas kerajaan sorga memang di atas standar kewajaran anak dunia. Dalam alam berpikir anak dunia, pasti terjadi pertanyaan, bagaimana mungkin ada kebahagiaan dalam aniaya? Aniaya di sini adalah kondisi yang terjadi akibat penolakan dunia terhadap realitas Kristus dan orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu terkasih, berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Mereka adalah anggota umat Allah. Aniaya yang terjadi pada zaman gereja mula-mula dialami oleh umat Tuhan secara fisik. Dan di beberapa tempat di dunia ini yang penolakannya terhadap berita Injil masih tinggi, hal itu masih terjadi, Bapak Ibu. Namun di tempat-tempat yang ramah dan terbuka terhadap Injil, di mana orang Kristen bebas beribadah, jenis aniaya yang lain bisa terjadi, bukan secara fisik, yaitu aniaya batin terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam moralitas kerajaan sorga. Saya rasa di antara Bapak Ibu sebagian sudah mengalami hal ini. Ketika mau hidup benar, mentaati firman Tuhan, malah mendapatkan cibiran dan cemoohan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin dari teman, dari keluarga, dari rekan kerja, atau orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, termasuk dari orang-orang Kristen bahkan yang mengaku diri beragama Kristen tetapi masih menganut standar hidup duniawi dan larut dalam kewajaran anak dunia, yang artinya masih menuruti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Seperti telah kita bahas dalam renungan sebelumnya, bahwa sistem dunia ini di bawah kuasa si jahat karena sudah tercemar oleh sifat dosa. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 tertulis begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip kewajaran yang berlaku dan dijalani kebanyakan orang yang belum menerima Kristus bertentangan dengan norma kerajaan sorga yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak mengherankan jika kita haus dan lapar akan kebenaran, lalu menganut norma yang berbeda dengan kebanyakan orang, kita akan mengalami himpitan, tekanan, serta kesulitan, Bapak Ibu terkasih. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14, Tuhan Yesus memberi kita gambaran tentang hal itu. Ibarat orang yang melakukan perjalanan, para pengikut Kristus menempuh jalan yang sempit di mana banyak orang tidak mau melaluinya. Sudah sempit, berdesak-desakan pula.
sehingga tidak banyak orang suka melalui jalan itu. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, meskipun jalan sempit yang ditempuh oleh para pengikut Kristus seringkali mengakibatkan aniaya serta penderitaan, namun dari peristiwa itu gereja dapat membuktikan kekuatan serta kemurniannya dari zaman ke zaman. Bagaimana pengalaman saudara? Pernahkah saudara dicemooh, dicibir, dihina, dikucilkan, dan difitnah, serta merasakan jenis aniaya yang lain karena melakukan kehendak Allah? Berbahagialah jika itu terjadi, karena kerajaan sorga menjadi milik saudara. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.